Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dadakan. Loh, kok namanya Dadakan sih? Just info ya guys ya, ini podcast pertama aku. Jadi kalau misalkan aku keliru atau apa-apa, mohon dimaafkan ya guys. Nah, kalau kalian suka sama podcast aku, boleh banget nih di komen dan like. Kalian bilang suka, dan kalau kalian ingin podcastnya berlanjut episodenya, kalian komen aja ya guys. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu aktivis kampus. Siapakah dia? Mari kita lihat. Baik teman-teman, ini dia tamu spesial kita, Abang Iranto. Assalamualaikum. Di mana nih Bang kabar Abang hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Nah, jadi Bang, saya tuh ingin sedikit tanya-tanya gitu ya Bang. Ya. Apa sih alasan Abang memilih kampus Universitas Askia ini? Jadi di sini dulu kalau alasan ditanya itu mungkin lebih ke takdir. Lebih ke takdir kalau Abang masuk Askia gitu. Soalnya dulu itu kita itu kan pernah mikir itu pengen kuliah yang lebih tinggi gitu. Iya. Contohnya itu ke negeri gitu. Jadi dulu sedikit cerita ini ya. Boleh. Kenapa alasan pilih Askia gitu. Dulu teman SMA ikut SN, SB untuk kuliah di negeri, cuman nggak lulus gitu. Jadi sempat pernah nganggur Abang dulu setahun gitu. Jadi nganggur dulu setahun. Juga ikut SB dulu namanya itu, juga SB untuk ke kampus impian juga, yaitu di UNP. Tapi juga nggak lulus dulu. Jadi sempat mikir gini dulu, kalau nggak dapat di negeri gitu, jadi mau gimana lagi ke depannya gitu. Jadi mikir-mikir kayak gitu, jadi timbullah rasa pengen ke Askia gitu. Karena dilihat-lihat Askia ini cukup bagus juga. Kenapa bagus itu? Karena satu-satunya kampus di Sumatera Barat yang lulusnya nanti itu ada Komprejus 30 gitu. Jadi untungnya kita kuliah di Askia itu pasti habis tamat di Askia ini kita pasti hafal juz 30 gitu. Ya? Jadi Bener. makanya kemarin itu ya alasannya karena itu, makanya pilih di Universitas Askia. Lalu Bang, saat Abang berada di Universitas Askia ini, Ya. dengar-dengar kabarnya nih Bang, Abang pun mencalonkan diri sebagai apa Bang? Cawapres. Benar. Itu tuh apa sih Bang motivasi utama Abang mencalonkan diri sebagai cawapres tersebut? Oh, berarti motivasi pengen Iya. mencalonkan diri. Karena kita tuh kepo ya Bang ya, pengen Iya. tahu dikit. Jadi di sini bukan Abang yang ingin memajukan diri atau mencalonkan diri. Di sini banyak orang yang ingin mengusungkan Abang gitu. Oh, jadi Abang dipilih. Dipilih sama orang gitu. Karena mereka itu banyak aspirasi mereka yang tidak tercapai sama-sama pejabat di kampus ini gitu. Jadi mereka itu mengusung supaya Abang bisa memajukan diri untuk mencalon jadi wakil presiden mahasiswa sekarang ini. Jadi ini bukan hanya keinginan Abang untuk menjadi wakil presiden mahasiswa di kampus ini keinginan mahasiswa, sebagian mahasiswa yang ingin Abang itu bisa nantinya berdiskusi di atas tentang aspirasi-aspirasi mereka ini. Bisa dibilang Abang nih pilihan dari suara-suara mahasiswa di sini gitu Iya. ya Bang. Baik Bang. Jadi sedikit deh Bang trik atau tips dari Abang. Kan Abang organisasinya bisa dibilang lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi apa sih Bang dalam seharian bagaimana Abang mengatur waktu antara kuliah, organisasi dan kehidupan pribadi? Baik untuk ini masalah waktu ya. Iya Bang. Waktu. Soalnya kita para maba ini butuh juga tips dari Abang gitu. Ya. Jadi di sini Abang itu memiliki pola pikir untuk mengolah waktu itu adalah kuliah organisasi pertama gitu. Kuliah paling utama gitu. Jadi sama-sama butuh gitu. Sama-sama Jadi diutamakan gitu. Untuk mengaturkan waktu ini, Abang itu memilih mana yang penting dulu gitu. Jadi contohnya kalau kegiatan organisasi itu yang tidak terlalu penting, itu Abang tidak terlalu Abang lakukan gitu. Contohnya gini,
kita kan sekarang kuliah ini, Iya, Bang. ada kegiatan gitu. Kegiatan itu tidak terlalu penting kita di dalam kegiatan itu. Ya kita kuliah gitu. Kalau kegiatannya gini, kegiatan dalam organisasi itu penting kita di dalam itu. Kalau tidak ada kita, organisasi acara itu tidak jalan gitu. Jadi abang mikir gini, kuliah gitu kan ada jatah liburnya gitu. Jadi kalau organisasi itu penting, jadi abang milih organisasi itu, acara yang di organisasi itu gitu. Dan nanti kalau kuliah itu belakangan gitu. Tapi kalau kuliah itu kita lihat juga, kalau nantinya kita di kuliah itu presentasi atau UTS atau UAS, itu kita harus mementingkan kuliah dulu gitu, baru organisasi gitu. Jadi kalau untuk mengaturnya ya gitu, harus pandai-pandai lah kita mengaturnya. Soalnya karena di kuliah ini kita ada kewajiban yang harus kita jalankan gitu. Itu kewajiban dari orang tua kita untuk kita belajar di sini. Kalau organisasi itu emang tuh udah pasti gitu. Lalu Bang, di dalam ya Allah, suara saya serak, maaf ya guys. Jadi Bang, di dalam organisasi yang Abang jalani itu mungkin nggak selamanya kayak berjalan lancar gitu ya Bang. Iya. Pasti ada kayak kesalahpahaman atau kritik-kritik yang negatif mungkin dari teman-teman Abang atau teman organisasi gitu. Iya. Itu gimana tuh Bang cara kita menanggapi agar tidak terlalu emosi gitu? Iya. Ini sedikit dijelaskan ya. Di dalam organisasi itu yang paling kita hilangkan itu adalah egosentris gitu. Egois kita itu di dalam organisasi itu harus dihilangkan gitu. Jadi kita di dalam organisasi itu harus legowo. Karena di organisasi itu di dalam forum itu kita harus bermusyawarah gitu untuk menyampaikan kesepakatan gitu. Jadi tidak keputusan kita aja yang harus diterima gitu. Jadi kita harus hilangkan egois gitu, harus legowo gitu. Dan nantinya jika keputusan kita tidak diterima, dan untuk untuk kritikan itu kita sebagai manusia itu harus terima kritikan itu, karena di kritikan itulah kita nantinya bisa berubah, bisa mengevaluasi diri kita. Jadi di mana kita kurangnya nanti disitulah kita mendapatkannya dari kritikan orang-orang atau rekan-rekan organisasi kita gitu. Baik Bang, balik lagi ke yang awal tadi. Abang kan mencalonkan diri nih sebagai cawapres. Boleh dong Bang dibocorkan sedikit visi misi Abang? Oh, begitu. Iya. Jadi Karena kami juga ingin tahu visi misi Abang jika terpilih nanti seperti apa. Jadi di sini kami paslon 03 itu boleh disebut lah kan paslon 03 itu berani memajukan diri itu karena memiliki visi misi. Yang visi kami adalah menjadikan BEM itu yang aktif, inovatif, dan berkolaborasi baik itu di internal nantinya maupun di eksternal kampus, serta smart terhadap isu-isu yang berada di kalangan kemahasiswaan gitu. Dan di balik visi itu kami pun memiliki misi gitu. Apa misi kami? Yang pertama itu adalah membangun kekeluargaan dalam berorganisasi yang profesional dan bermartabat. Apa gunanya itu membangun kekeluargaan? Selama ini kita boleh lihat di BEM Universitas Askia gitu. Itu cuma BEM Universitas Askia. Kalau di UNAN itu BEM KM UNAN gitu. Jadi kami nantinya akan merubah BEM Universitas Askia ke BEM KM. Apa tujuannya KM ini? KM ini bertujuan nantinya agar BEM ini lebih terasa kekeluargaannya, dan BEM ini nantinya agar lebih mandiri gitu, tidak ada ikut campur orang-orang luar gitu. Baik itu nanti dosen gitu tidak boleh ikut campur di dalam BEM, karena BEM ini nantinya berdiri sendiri gitu. Dan yang kedua, misi kami itu adalah merangkul setiap lembaga yang ada di kampus ini, baik itu nantinya Ormawa, Ormada, apalagi UKM, Hima, itu akan kami rangkul nantinya gitu. Kenapa? Yang kami lihat selama ini sentuhan terhadap hima-hima UKM yang lainnya itu tidak ada dari pejabat-pejabat kampus. Boleh dilihat yang dirangkulnya itu pasti dari PGSD aja gitu. Oh iya. Ya itu. Jadi kita sekarang ini boleh kita lihat di kampus kita sekarang ini itu
sudah banyak prodi gitu. Iya. Jadi kapan orang ini dirangkul gitu. Makanya kami di sini mencalonkan diri ya untuk merangkul nantinya, merangkul hima-hima yang ada di kampus ini. Jadi orang itu, aspirasi orang itu, keputusan orang itu bisa kita antar ke nanti ke atas gitu. Bisa kita diskusikan bersama yang di atas gitu. Dan yang ketiga itu misi kami adalah menampung seluruh aspirasi dan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan memajukan kampus Universitas Askia. Jadi kami nanti akan ada Kementerian Sospol gitu, sosial politik. Jadi kami menampung aspirasi mahasiswa. Contohnya aspirasi yang sekarang itu yang panas di kampus itu adalah masalah orientasi. Orientasi di kampus ini itu waktu masuk itu ada membayar orientasi 750.000. Benar. Jadi selama ini kita bayangkan angkatan 22 itu orientasi itu belum jelas gitu. Cuma alma mater saja yang dapat gitu. Nah, jadi selama ini orang pejabat-pejabat kampus ini tidak ada mempelajari ini, orientasi ini, hanya diam saja gitu kan. Entah apa yang terjadi di atas itu kita tidak tahu kan. Makanya kami beranikan diri ya ini untuk, karena itu aspirasi yang banyak yang kami terima sebelum kami memajukan diri. Yang keempat itu adalah nanti kami akan melakukan kegiatan-kegiatan keislaman yang bertujuan ini menimbulkan karakter keislaman Universitas Askia gitu. Jadi kalau ini program yang akan kami laksanakan ini nantinya ini lebih ke keislaman gitu. Karena kita lihat kan kampus kita islamannya kuat gitu. Jadi gitu ya teman-teman, visi dan misi Abang Iranto ini sangat-sangat bagus sekali. Aku jadi duta sampo lain. Ups. Dulu pernah coba sampo lain dan ketombe kayaknya juga sempat hilang, tapi cuma sebentar balik lagi dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantene aja. Inilah Pantene Anti Dandruff dengan ZPT untuk membantu menghilangkan ketombe dan provitamin formula untuk perlindungan tak terkalahkan dari rontok. Jadi rambutku nggak rentan untuk berketombe lagi dan juga rontok. Pantene. P&G. Baik Bang, sekarang yang terakhir nih. Apa sih Bang kesan dan pesan Abang untuk kampus ini? Gitu. Pesan dan kesan. Selama di kampus nih, udah hampir 2 tahun di kampus nih, kesannya cukup bagus gitu. Bahkan sangat bagus gitu kan. Karena semakin lama di kampus ini kita semakin beradaptasi. Karena di kampus ini sangat-sangat menampung gitu apa bentuk soft skill kita, kegiatan kita, dan bisalah kita mengasah kemampuan kita di sini. Dan kalau untuk pesan itu satu aja gitu, agar pesannya itu kampus ini semakin maju gitu. Amin. Bagaimanapun nantinya bentuk perubahan, intinya kampus ini tetap maju gitu. Maju baik dari segi fasilitas nantinya gitu, maupun dari segi kemahasiswaannya nanti gitu. Jadi seperti itu teman-teman ngobrol-ngobrol santai kita pada hari ini. Terima kasih kepada Abang Iranto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kecil-kecilan kita kali ini. Oke, akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.